Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Saya peserta lajar PTN 2005 angkatan 14 kelompok 2. Saya dari instansi Basarnas, unit kerja saya di sektor pencarian dan pertolongan kelas A Surabaya. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya belajar agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pengalaman belajar saya pada hari ini yaitu tentang agenda 3. Saya sangat senang sekali dan pembelajaran kali ini sangat seru sekali. Karena yang pertama saya mendapatkan ilmu baru dari pengampu saya yaitu Bu Novi Wulandari, dan Bu Novi Wulandari ini adalah pengampu yang sangat seru sekali dalam memberikan materinya. Jadi saya sebagai notulen atau siswa yang mendapatkan ilmunya, saya cepat untuk menyerap ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada saya. Dan saya sangat excited sekali karena saya pada hari ini mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru, dan mendapatkan sosok guru baru yaitu Bu Novi Wulandari. Dari pembelajaran ini yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran utuh tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, manajemen ASN. Kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, sebenarnya yang dimaksud manajemen ASN adalah bagaimana negara mengatur, membina, dan mengembangkan para aparatur sipil negaranya supaya benar-benar bisa bekerja secara profesional, netral, dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik atau masyarakat. Jadi manajemen ASN itu bukan hanya soal administrasi atau aturan, tapi bagaimana memastikan pegawai negeri yang kita punya mempunyai arah yang jelas sebagai pelayan masyarakat. Maknanya cukup besar. Yang pertama, soal profesionalisme. ASN tidak boleh bekerja hanya karena posisi jabatannya atau pegawai, tapi harus punya kompetensi, etos kerja, dan tanggung jawab yang kuat. Kedua, netralitas. ASN tidak boleh memihak kepentingan politik tertentu karena fokus utama mereka seharusnya pada kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada keadilan dan profesi, dan di mana proses rekrutmen, promosi, dan penilaian pegawai itu harus objektif dan tidak diskriminatif, lalu harus transparan kepada semua anggotanya. Lalu lanjut ke akuntabilitas. Setiap pekerjaan ASN itu dibiayai oleh uang rakyat, maka wajar kita sebagai ASN itu harus bertanggung jawab penuh kepada masyarakat yang rela membayarkan pajaknya untuk gaji kita. Yang paling penting dari manajemen ASN adalah harus menempatkan pegawai sebagai pelayan, bukan dilayani. Kemudian muncul konsep yang lebih bagus yaitu Smart ASN. Konsep ini diperkenalkan oleh Kemenpan RB sebagai gambaran ASN ideal di masa depan. Tujuannya supaya ASN tidak ketinggalan zaman dan selalu update di perkembangan zaman yang sangat cepat ini, dan bisa beradaptasi dengan era digital, globalisasi, dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ciri-ciri dari Smart ASN ini cukup menarik. Mereka harus punya integritas penuh, artinya jujur, disiplin, dan konsisten pada nilai moral. Dan selain itu, Smart ASN harus profesional, bekerja sesuai keahlian dengan hasil yang produktif. Bukan hanya itu saja, Smart ASN juga dituntut berwawasan secara umum dan global, mampu melihat isu-isu terbaru dan hangat, dan selalu menghubungkannya dengan kepentingan nasional. Mereka harus menguasai teknologi informasi dan bahasa asing karena dunia kita sudah bergerak ke arah digital dan komunikasi di masa depan.
Lalu ada sikap hospitality yang artinya ramah dan melayani. Dalam melayani ini harus ditujukan kepada masyarakat dan warga. Dan yang terakhir, networking. ASN masa depan harus mampu membangun jaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Makna dari Smart ASN ini menurut saya sangat penting. ASN bukan lagi dipandang sebagai sosok birokrat yang hanya bekerja di administrasi saja, tapi punya cara pikir yang inovatif dan adaptif dan selalu siap menjawab tantangan di perkembangan zaman. Smart ASN inilah yang akan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi agar pemerintahan bisa lebih bersih, efisiensi, transparan, dan humanis. Sekian video pengalaman saya pada pembelajaran agenda 3 ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam, Jagat Samakra.